wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saya bacakan ulang. Yang blonjor aja, nggak mau saya tarik. Saya nggak lihat, cuman kelihatan. Belajar aja. Ya, kan blonjor. Boleh buku ibu. Yang aja, nggak apa-apa. Udah ini. Nggak apa-apa kalau ngantuk ya tidur. Merem gayar nggak apa-apa. Ya, matanya merem nggak apa-apa. Yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Ya, udah. Saya bacakan ulang. Kembali ke halaman 209. Qala musannifu hadzal kitabi rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi al-ayat. Ini firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladzina qutilu wala tahsabanna, dan janganlah sekali-kali kalian mengira, dan janganlah sekali-kali kalian menyangka, berprasangka, alladzina kepada orang-orang qutilu yang gugur, yang meninggal dunia, yang mati fisabilillah di jalan Allah, amwatan itu mati. Berarti itu. Jangan menganggap orang yang mati di jalan Allah itu mati. Makanya jangan takut mati. Yang penting matinya di jalan Allah. Kalau matinya di jalan genderuwo itu mati karena apa? Setelah mati jadi jadi kuntil anak. Jadi wewe Gombel. Emang ada Pak? Emang ada. Ada mati oleh gombel. ya. Pengen nggak? Enggak. Emang udah nggak jadi genderuwo gitu. Pengen jadi wewe gombel. Enggak, pengennya mati. Jadi jalan Allah. Iya. Fisabilillah. Bisa. Jadi jangan mengira orang yang mati di jalan Allah itu mati. Contohnya di Bal ahya'un. Bahkan mereka itu hidup yang sebenarnya, hidup yang hakiki, hidup yang tidak diselingi mati, sehat gak diselingi sakit, kaya gak diselingi miskin, cantik gak diselingi peyot. Iya. ada waktunya. Kita di sini udah peyok. Ada waktunya. Keren di jalan Allah itu. Makanya terus istiqomah kita berada di jalan Allah. biar mati tetap di jalan Allah. hidup selama-lamanya.
kaya nggak diselingin, Miskin. makanya di dunia ini nggak usah khawatir kayak Pak Warto nih. Pak Warto itu hidup dunia, ya berani miskin di dunia ini. Dunia Pak Warto itu hidup berani miskin, nggak takut kaya. Siapa takut kaya kok takut? Pak Warto berani miskin, nggak takut Kaya. Peringkat 20 tertinggi se-Indonesia. Pak Warto itu. Miskin. Lihat aja penghargaannya itu. Tingkat 20 dari Hah? tingkat 20 dari se-Indonesia. Peringkat 20 penghasilannya se-Indonesia. Lihat baca. Masa, ya. Cuman nggak ketara. Makanya Pak Warto hidup itu berani miskin, nggak takut Kaya. Orang kaya kan takut. Miskin. Nah itu masalahnya. Nah, jangan kalian mengira wala tasabana alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim. Dan jangan sekali-kali kalian tuh mengira bahwa orang yang tetap di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ya kan, dia meninggal di jalan Allah itu mati. Bahkan dia hidup yang hakiki, hidup yang sebenarnya. Hidup nggak diselingi mati, sehat nggak diselingi, sehat nggak diselingi sakit, ganteng nggak diselingi Jelek. keok, ya kan, apalagi kaya nggak diselingi miskin. Kaya terus. Kaya selama-lamanya, kaya hakiki kayaknya. Kaya kok galuh karena takut Miskin. itu. Bapak Warto nggak pernah galuh, Miskin galau. yang berani miskin, nggak takut kayak itu. Nah, terus nanti hidup di sisi Allah gimana kondisinya? Yurzakuna, mereka diberi rezeki, yang ngasih rezeki ar-rozak, rezeki langsung dari sisi Allah, dari sisi Tuhan yang maha pemberi, Rezeki. yang maha maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha Kuasa. tuh. Tahu. Dia bukan sekedar bos, bukan sekedar big boss, maha big boss. Maha. Kalau sampai cuma punya bos takut di PHK, di sisi Allah nggak takut di PHK itu. Syaratnya kudu mati di jalan Allah. ya, kalau matinya nggak di jalan Allah, masa kembali ke sisi Allah yang nggak bisa. Mati jalan makmur guys. Loh, kalau mau kembali ke Padepokan, kita harus berjalan di jalan menuju Padepokan. Kalau mulai bumur. Osok lu kocok. Nah iya. Kudu cetok. Oh, cetok. Cetok jelas. Cetok itu jelas. Cetok. Mana kita ini? Gitu. Oh, contoh. Ya kan? Kita ini kan melaksanakan perjalanan di hidup. Lah iya, perjalanan hidup kita harus Jelas. Cetok. cetok. Mau kemana kita? Kemana? Kita datang dari mana? Terus sekarang mau kemana? Datang dari surga, kembali ke surga, Pak. Nah iya. Kita di Jogja dikubur. Datang dari surga Kembali ke surga, lah itu baru benar. Kalau cuma datang dari Jogja, kembali di Jogja, sampai Jogja dikubur. Ya, ya. dimakan cacing. Anak. Enggak. Udah, jadi di sisi Allah dia itu terus selama-lamanya bahagia, nggak diselingi penderitaan, senang, nggak diselingi Sedih. mudah, nggak diselingi Tua. sulit. Mudah.
Senang, nggak diselingi, Sedih. susah. Itu enak. Itu ya. Nah, makanya diterangkan farihina bima atahumullah min fadlihi. Mereka dalam keadaan bersenang-senang, bergembira disebabkan mendapatkan karunia dari Allah. Enak pol. Makanya yang sabar, ngaji yang sabar. Berangkat di jalan Allah kok ketinggalan terus. Mbak ya. Dari rumah jam 10. jam 2, jam setengah. Soalnya ada Ya. ngaji sampai jam 1. Tapi karena rombongan Ditungguin ada absennya. Kalau nggak ada absennya di rombongan ditinggal. Ditunggu, Pak. Betul nggak? Ya. Untung sudah terdaftar jadi Rombongan. Jadi ditunggu. coba kita pergi rombongan tur ke puncak. Tinggalan ditungguin. Begitu turun gitu, wah nanti jam Kurang sekian satu. kudu kumpul ya. Jam sekian kok belum datang. kumpul nanti. Dan nanti kalau kira kemana? Tinggalan masih tidur. Ditungguin apa ditinggal? Ditungguin. Tungguin. Kalau kelamaan ya Terdaftar. Daftar. Teganya. Ya, rombongan. Itulah enaknya berjalan. Tapi kalau enggak ya ditinggal orang ngerti kayak rombongan itu ya. Saya dewe. Wes yang penting jalan. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama. Sekali tidak berangkat. Banyak halangannya. Godaannya. Oke, bisa dipahami nih. Bisa dipahami Bu. Bisa. Ya. Iya. Jadi jangan sampai kita nggak di jalan Allah terus. Makanya kita cuma minta sama Allah biar Allah tuh selalu memberikan bimbingan taufik hidayah kepada kita. Kita bisa tetap istiqomah berada di atas jalan yang lurus menuju Allah tuh. Jadi tujuannya tuh udah pinter ngomong cetok, padang ngomong cetok. Ikutin Mbak Mur. Bon, paham ya? Oke. Biar termotivasi. Pertanyaannya, jadi jangan takut mati itu. Sampai takut mati yo mati, berani mati yo mati. Takut mati banget, gitu ya. Kalau udah waktunya mati tetap Mati. berani mati banget. Kalau belum waktunya mati ya enggak. Mati. Wis bosen urip minum baygon nih malah sakitnya sembuh. Terobati. Ya. Ada. Dah. Paham ya? Paham? Lanjut. Lanjut. No, enak. Masih lanjut. Kita lanjut. Wa qala ta'ala waladina qutilu fi sabilillahi fala yudilla a'malahum sayahdihim wa yusrihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Nah, dikit aja nggak banyak. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina orang-orang qutilu yang mereka gugur, mereka mati, mereka meninggal dunia fi sabilillahi di jalan Allah. Itu ya, di jalan Allah. Falayudila malahum, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal-amal mereka. Orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah, amalnya sekecil apapun tidak ada yang sia-sia. Makanya waktu kita yang sedikit ini dimanfaatkan yang benar, jangan sampai meleset. Emas. Waktunya sempit.
kita ini sama-sama dikasih waktu berapa jam? 24 jam. 24 jam. Kalau orang lain bisa, masa kita tidak? Halo? Halo. Halo? Halo. Sama waktunya. Kempas kempisnya? Sama. Jadi kembali ke Kita diri masing. Gak usah nunjuk orang lain. Nah, kita mesti bercermin. Cermin diri itu penting. Selfie. Kajian suka selfie. Dikira orang selfie itu tambah cantik gitu. Selfie itu lambe ini meletak-letak. Kalau melak-melak. Jelek. Lambenya meletak-meletak. Oh, begitu. Dimonyong-monyongi. Nah, ini sebagaimana amal kita nggak akan disia-siakan oleh Allah. Jangan takut beramal, nggak akan disia-siakan walaupun kecil, walaupun sedikit, nggak usah malu. Enggak. Kebaikan kita walaupun sebesar debu tidak disia-siakan. Gitu, nggak usah minder. Terus kita berbuat kebaikan sekecil Apapun. Fala yudila a'malahu. Saya dihim, Allah akan memberikan petunjuk. Yaqdi itu petunjuk. Allah akan memberikan pemimpin, akan dipimpin oleh Allah. Orang yang selalu istiqomah di jalan Allah, perjalanannya akan dibimbing dan dipimpin. Allah berikan pemimpin, ada urusannya. Ya, pernah nggak ngalami begini? Coba kita Suatu ketika kita berpikir nih, yang ini A, yang ini B. Yang A ini sebetulnya kurang baik. Tiba-tiba muncul, jangan B aja. Pernah nggak gitu? pernah. Hah? Pernah bisikan di hati. Jangan itu nanti gini. Ini aja sebaiknya. Pernah nggak? Pernah. Sendiri ada apa ada temannya? Sendiri, Pak. Sendiri. Iya. Dengar. Enggak ada bisikan di hati, Pak. Ya. Di hati, Pak. Nah, itu siapa itu? Itu bimbingan Allah. Tidak semua orang dapatkan itu. Itu suara dari dalam. Dari dalam Diri. sehingga kita melakukan sesuatu berdasarkan dorongan kesadaran diri sendiri, bukan karena rong-rongan dari luar diri. Ada orang ngajak gini, ayo kita jalan-jalan aja, kemana? Ke mall. Nah, ayo. Kita Di sana kan kita bisa karaokean. Ayo. Daripada karaokean di rumah sendiri-sendiri, Oh iya, sama laki kan dicengin gitu. Di sana aja. bisa ngaji karaoke aja. Terus tiba-tiba mau berangkat nih, ada suara, jangan berangkat ngaji. kan kamu tawajuban. Suka nggak ada suara gitu? Suka. Tuh, Suka. milih mana? Terkadang Terkadang nggak boleh tawaju. ada yang diabaikan, Pak, suara Kebanyakannya pilih nggak tahu aja. Ada dorongan kesadaran. Kan milih tidur. Itulah yang disebut intuisi. Intuisi. Jadi kita melakukan dari dorongan kesadaran diri, bukan karena kepengen dilihat baik oleh orang, bukan karena teman. Orang mangkat ngaji, orang no kancane tek. Loh. Saya kan gitu. Kalau kacanya teh. Iya. Ayo makan. Berarti ngajinya karena Teman. bukan karena kesadaran saya butuh. Jadi privat. Halo, Halo. siapa dia yang begitu? Saya. Apa? Saya.
Itu masalah. Sekarang selama ini ya, kan kalau orang di jalan Allah dipimpin. Pasti. Dan mangga. Istiqomah itu berat. Susah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Orang pada cari karomah tapi istiqomahnya nggak mau. Padahal istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah. Hanya kalau pilih mana? Ini ada istiqomah, ini karomah ya. Istiqomah. Ya nek podo apike ya loro-lorone, ya kan. Tapi kalau suruh pilih salah satu, pilih yang istiqomah. Pak Warto milih mana? Dua-duanya. Ya istiqomah ya karomah. Mana? Enggak ada kok, makanya saya pilih dua-duanya. Kalau ada ya saya malah takut. Yang ada Bu Ira sama Bu Sri. Istiqomah sama Bu Karomah ra ono. Ya Bu ya. Istiqomah bininya Pak Dedi. Nah, ini istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Yang penting kita istiqomah ada di jalan Allah. Jadi akhir hayat kita ada di jalan Allah. Tuh nggak mati. Makanya kenapa wali-wali itu ditawasulin? Kenapa Nabi ditawasulin? Karena nggak mati. Betul. Kenapa ibu bapak kita ditawasulin khusus? Nggak mati. Karena nggak mati. Kenapa? Dia gugur di jalan Allah. Dia berjuang sampai akhir hayatnya demi memperjuangkan anak cucu di jalan yang diridhoi Allah. Nah, itu. Mana kita selalu ingat ilah kadroti. Kita bisa begini itu karena jasa Orang tua. bapak ibu kita. Kalau enggak kita nggak bisa begini. Kalau nggak ada bapak ibu kita, saya nggak bisa ketemu ibu-ibu begini. Dari mana meletaknya? Ya. Jadi itu dia bersenang-senang disebabkan ada karunia langsung dari Allah. Orang yang tetap berada di jalan Allah, paling gila amalahum. Amalnya kecil apapun nggak sia-siakan. Saya gihim, bahkan diberikan pemimpin mereka itu oleh Allah, dipimpin ada urusan pemimpinnya. Wa yuslihu balahum, dan akan diperbaiki keadaannya. Padahal dulu begitu tuh Pak Warto itu. Wah, ngedebres dengan ruang preman. Oh, saya ini sudah jadi kiai deh. Amin. Begitu mulai tiap hari kemana-mana bawa Al-Quran. Mulai ada perbaikan. Terus orang itu mau negur gitu. Biasanya boro-boro ketemu melepas orang. Kenal aja nggak mau. Mana ada orang itu kenal. Gitu, bahwa mulai dikenal orang itu setelah mulai pegang Al-Quran. Kemana-mana saya bawa Quran, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Jajah desa Milang, tuh pinter. Dari kampung ke kampung, dari pintu ke pintu saya datengin. Kan nanti murid saya nggak saya datengin. Sak makmur, sak komisi. Saya datangi ke rumah-rumahnya. Sekarang ada yang mau gitu. Nah, sekarang yang dipilih yang ada amplopnya. Dia betul. Tanya kok. Makanya Pak Warto apa loh? Sesepuh sini semua. Tinggal Pak Warto. Wa yuslihu balahum, pasti diperbaiki keadaan mereka asal dia tetap berada di jalan Allah.
Allah sendiri yang bimbing, Allah yang nuntun, Allah yang memberi petunjuk. Kenapa? Dia melakukan sesuatu berdasarkan intuisi, bukan inspirasi. Bukan karena dorongan dari orang lain. Kalau nggak ada orang lain nggak berbuat dia. Kesadaran sendiri. Saya ngaji dulu sendirian itu, nggak ada teman. Karena saya merasa butuh. Gurunya Pak. Jadi usahakan kita melakukan sesuatu itu atas dasar Kesadaran. jangan nggak sadar. Orang yang nggak sadar itu namanya Meninggal. mendem. Meninggal. Nggak sadar. Mendem. Maksudnya yang benar mendem. Mendam. Kalau mendem, Mendem. kubur. Oke, mendem. Mendem, mabuk. Mendem, loro. Mendem edoan. Aku itu kan. Paham ya? Sadar. Amalannya mau gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Rokok kantong diwene wong, rokok kantong diwene wong, rokok kantong diwene wong. Dibaca 1000 kali tiap habis sholat. Rokok kantong weno wong. Punya ilmu kasih. Kan rokok itu Rokok ngambil mengeluarkan sesuatu dari kantong. dalam. Dari dalam. Dikeluar. Nah, artinya cobalah kita akan melakukan amal apapun, pekerjaan apapun benar-benar tulus berdasarkan dorongan kesadaran sendiri. Karena itu baru amal itu ada nilainya. Orang yang ada di jalan Allah orientasinya mesti Allah. Aku kalau begini nih Allah ridho apa tidak? Udah, nggak pernah ngarep macam-macam. Yang penting Allah ridho. Itu. Kalau sudah ridho, alah, keren. Iman itu nggak bisa diandelin. Karena yang dipanggil untuk menuju Allah, menghadap Allah, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal mu'minun, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan tuh. Karena emang rindu, nggak ada sadar karena aku butuh. Sekarang kalau kita punya kebutuhan, kemudian kita melakukan walaupun lelah, ridho nggak? Masa untuk kepentingannya sendiri nggak ridho? Itu maksudnya. Jangan pamrih karena orang. Nanti kalau nggak ada orang lain, kita nggak berubah. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Nanti tanggung jawab di hadapan Allah memang bisa sama orang lain. Tetap aja masing-masing. Karena berangkatnya juga nggak bareng. Berangkatnya nggak bareng. Tahu ibu-ibu duluan, saya belakangan, nggak masalah, saya mau nggak bakal ibu duluan, nggak ngiri, saya nggak bakal ngiri demi Allah, nggak ngiri saya. Atau sebaliknya saya belakangan, ibu duluan, nggak apa-apa. Kalau masalah itu mah, ya Bu ya. Iya. Kalau janjian bareng ketahuan ya, nggak bareng. Ini yang diundang itu orang yang ridho dan diri. Udah, oke ya. Wa yuslihu balahum. Satu itu. Diperbaiki keadaannya pasti diperbaiki oleh Allah. Terus akhirnya setelah meninggal wa yudkhiluhumul jannata arafaha lahum. Di dunianya kita amal kita tidak disia-siakan. Kita dikirim pemimpin yang akan membimbing kita ya melalui taksi rohaniyah kita. Begitu meninggal wa yudkhiluhumul jannata, dia dimasukkan ke dalam surga arafah yang sudah dikenalnya. Jadi kita dimasukkan surga itu dikenalin dulu sama surga. Ini loh tempatmu. Makanya PSD. Zaman nggak pede karena nggak tahu tempatnya.
Surga yang mana? Itu masalahnya. Arafah. Surga yang sudah dikenalkannya. Lahum kepada mereka yang matinya di jalan Allah. Dikenalin surga itu. Nih tempat kamu, nih tempat kamu. Ditunjukkan. Itu loh nanti yang akan jemput kamu. Biasalah. Mata sampai nggak kedip-kedip. Saking Ganteng. orang Jawa Timur apa? Cuan, ngoles itu kalau mau cantik aja pasaran udah Pak Warso cantik semua. Oke ya, udah bisa dipahami Ibu? Oke, sekarang tadi firman Allah. firman Sadaqallah. Kalau firman Allah pasti benar, maha benar. Percaya apa tidak? Percaya. Harus. Kalau nggak percaya, kalau Pak Warso mah jangan dipercaya. Pak Warso mah nggak pengen dipercaya. Saya. Karena ini firman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna li syahidi indallahi sab'akhi sholin. Nah, kata Nabi nih memperkuat, menjelaskan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inna sesungguhnya li syahidi bagi orang-orang yang syahid. Orang syahid itu orang yang mati di jalan Allah. Dia selalu berjuang supaya tetap berada di jalan Allah, itu syahid. Ya kan? Baik terbunuh atau tidak terbunuh. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid indallahi di sisi Allah sab'akhi sholin terdiri dari ada 7 tingkat, 7 tingkatan, 7 derajat. Nanti jalan Allah 7. Makanya dijaga ini yang 7. Namanya latifatus sab'ah itu kalau dikir. Latifatul kopi, latifatul siri, latifatul roh, latifatul kopi, latifatul apa, nafsu, nanti kok bulu jasad. Itu kalau dikir, zaman dikirnya nggak orang kagak ngerti tempat. Ngomongin terus juga apal-apal. Nggak paham? Paham. Cuman guayanya kayak ya Allah. Mak yang paling siap. 7. Nanti semua juga 7. Sego golongnya juga 7. Ya kan? Jajan pasarnya juga 7. buahnya 7. Ayamnya 7. ya. Ada 7 nanti di sisi Allah. Apa yang pertama? Ayat firolahu fi awali zab'atin min damihi. Yang pertama, Allah itu sudah mengampuni sejak awal aliran darahnya. Darah mengalir itu hilang awal, langsung diampuni udah bisa. Kalau seandainya orang itu terbunuh, begitu darahnya menetes, udah diampuni dosanya. Sejak awal udah dimaghfirah. Orang yang mati di jalan diampuni. Gak ada kisah, nggak ada dosa. Berarti baru nih, keluar darah, aliran darahnya gitu aja, udah diampuni. Makanya orang meninggal tuh pucat, pucat kan? Ya, pucat. Padahal waktu ini kan seger, itu darah kemana? Putus. Hah? Putus. Jantung. Hah? Jantung. Putus. Kata siapa? Kembali ke Allah. Begitu napasnya hilang, darahnya Hilang. langsung putih. Itu baik kemana? Itu. Kita nggak pernah mikir kayak gitu. Darahnya kemana itu Pak? Oh, ada. Balik asalnya dong. Kembali ke Allah. Ya. Kan dulu yang ngikutin kita itu ada 4 dulu bapak itu. Secara fisik berbentuk darah, namanya darah limpasan. Ada
ada tali plasenta, ada kakang kawat. Dia Oh, iya. orang Jawa itu. Mbak saya. Terus kemana itu? Hilangnya kemana? Ya nggak tahu, kembali asalnya. Asalnya dari Allah kembali. Ke Allah. Iya. Secara rohaniah. Secara fisik ya udah. Secara rohaniah ada di sekitar kita nih. Menjaga kita selama kita masih tetap baik. Makanya kalau itu ada dulur papat limo, pancernya mana? Ayah pada jogrok ini kan pancer, kalau bapaknya dewi gak kenal. Nah, yang empat ini menjaga kita sampai sekarang. Nanti tak kenalkan. Dan dijaga. Jangan khawatir. Ya, ada kodam yang jaga kita itu. Kodam itu Ada Jibril. Nah, ini yang diutus Allah untuk memimpin kita. Karena dia tugasnya yang menyampaikan berita dari Tuhan. petunjuk tuh. Ada nggak? Nah, yang bisikin sampai siapa? Makanya itu bagus. Ya, ada Mikael. Itu yang makanya kita walaupun sesusah-susahnya kita, senganggur-nganggurnya suami kita, tetap aja Allah kirim yang namanya rezeki. Karena ada utusan namanya malaikat Mikael. Bagi rezeki. Suami nganggur, nyatanya iso mangan. Alhamdulillah. Suaminya ya pentas dibayar. Malah sehari 3 bungkus. Jelek ya. Nganggur, ngopang, ngopi. Bukti. Rokok terus. Ada malaikat Israfil, tukang niup trompet, tiup, tempat semua, tiup lagi, bangun semua. Kan tugasnya Israfil itu kan, karena kiamat mati semua. Tapi tiupan kedua, bangkit semua, yang membangunkan dan menidurkan. Ada? Satu lagi, Israfil. Apa? Mencabut nyawa. Makanya itu selalu ngikutin kita. Makanya mati itu tepat waktu. Karena petugasnya ada bareng kita. Ingat-ingat nih kita kalau kemana-mana. Di depan kita lubang kubur nungguin, di belakang kita Israfil. Waktunya mau di mana aja terus mati di situ. Mau sehat kayak mau sakit, nggak kudu-kudu sakit orang mati itu. Mau ada petugasnya, utusannya Allah. Itu. Makanya kalau kita selalu baik, keempat saudara kita ini akan memperlakukan kita dengan baik. Kalau energi kita positif, ini selalu positif balik ke kita. Ada berapa? 4. Tuh. Dulu bentuknya ketuban, keluar dulu nih, yang bareng kita lahirnya. Iya betul. Kakang adik, nanti bayi, baru Arya, namanya Ari-Ari jadinya Adi, kakang kawa, Adi Ari-Ari, awal dewi. Siapa lagi? Tali pusar. Apalagi jarah nih, ketuban, ya kan? Ari-ari, tali pusar, jarah nih, 4. Ini lahirnya bareng nggak sama kita? Bareng nggak sama kita, Bang? Bareng sama kita lahirnya. Yang kelima, inilah pancernya, inilah kita, dijaga oleh 4 saudara kita. Kenapa kita hidup khawatir? Ada malaikat Mikael yang mengantarkan rezeki utusan Tuhan. Ada malaikat Israfil yang siap mencabut nyawa kita kapan aja.
Kenapa takut? Takut mati juga kalau sudah waktunya mati, berani mati kalau belum waktunya mati tetap. Yang penting matinya dijaga supaya kita tetap berada di jalan Allah, mati juga di jalan. Alhamdulillah. Oh, no, loh. Oke. Tadi udah berapa? 1. Baru berapa? Baru 1. 1. Iya. Ini jam berapa? 3. Jam 2. Lanjut. Jam 3 iya. Jam berapa, Bu? Jam 3. Asar jam berapa? Jam 4. Setengah 4 ya. Saya lanjutkan ya. Saya percepat. Iya, saya juga. Habis ini ada urusan. Udah mulai ada yang telepon. Kencang. Tenang. Saya lanjutkan. Jadi yang pertama itu ya, Bu ya. Yang pertama itu ya akan diampuni dosanya sejak darah mana mengalir itu yang awal. Kemudian waju romat adahu minal jannati. Yang kedua, orang yang tetap berada di jalan Allah, dia akan diperlihatkan tempatnya nanti di dalam surga. Seneng nggak kira-kira? Senang. Oh, sampai belum pernah lihat aja, kepengen kok. Apalagi diperlihatkan. Makanya khawatir, guyon terus bercanda tertawa, bahasa sedih. Orang mau begini begitu, tenang aja bro, orang surga. Betul? Harus pede, jangan nggak yakin. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang. Bisa dipahami ya? Lanjut. Wa yukhalla khilyatal imani. Ya, yang berapa itu? Yang ketiga ya. Yang ketiga yukhalla khilyatal imani. Ya. Dan dia itu akan diberikan perhiasan dengan perhiasan iman. Hiasannya hiasan iman. Harta yang paling berharga itu adalah iman. Tuh, semiskin-miskinnya orang hidup di kolong langit, semelarat-melaratnya orang hidup di kolong langit, kalau dia masih punya iman, dia akan menjadi orang kaya di akhirat. Semelarat-melaratnya dia hidup di kolong langit di dunia ini, kalau dia beriman, dia akan menjadi konglomerat. Ya? Tapi sekaya-kayanya orang di kolong langit ini, kalau dia tidak punya iman, tidak beriman, dia kafir, dia akan menjadi orang yang melarat. Benar? Nah, nanti di sana diberikan perhiasan dengan perhiasan iman. Itu yang berapa tadi? Yang ketiga. 3. Apa lagi? Wa yujaro min adabil qabri. Yang keempat. Wa yujaro min adabil qabri. Dia akan diselamatkan dari azab kubur. Ibu pernah dengar nggak azab kubur itu? Nggak pernah dengar? Pernah nggak dengar begini? Suara rintihan, suara tangisan insan yang berdosa. Di dalam kuburnya. Takutnya di situ tuh. Wahai satunya Jailaila. Tapi orang yang mati di jalan Allah diselamatkan dari azab kubur itu. Aman dari pertanyaan mungkar dan Nakir. Nggak merintih-rintih. Jangan macam-macam sama dia. Emang siapa dia? Dia orang saya. Kira-kira gimana? Sampean dekat presiden, disenengin presiden, terus mau ini sama orang.
Mau masuk ke istana dicegat. Bantah-bantahan, presiden tahu gitu. Hei, udah jangan macam-macam. Suruh masuk dia. Ini Pak, ini loh. Dia jangan macam-macam kamu. Emang siapa Pak? Dia orang saya. Aman? Aman. Selamat? Sama. Pengen? Pengen. Jaga. Yang SD? Koma. Ini demen banget. Sadar. Coba sadar. Baru 4 ya. 3 lagi. Ya, aman dari adab kubur. Yang kelima. Wayak mana minal fazail akbar, dan dia merasa aman. Ya, minal fazail itu dengan rasa terkejut. Kan kadang-kadang kalau ada apa kita waget gitu ya. Tapi pada saat nanti kiamat yang dengan mendadak dengan suara yang menggelegar, hancurnya seluruh sendi-sendi kehidupan. Ya kan? Gunung-gunung berterbangan, air laut ditumpahkan. Hari itu, hari kiamat. Betul ya? Ada nggak? Pernah dengar? Tapi kita aman-aman saja. Aman-aman Saja. saudara-saudara, ayo pakai masker ya, ayo pada vaksin. Hurra, hono. Hobo. Mana-mana. Apa kok marah? Orang kagetan. Oke, tenang ya. Terus apa? Yang keenam, Wayu do'u ala roksihi tajul waqori al yakutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Dan diletakkan di atas kepalanya, wayu do'u ala roksi, di atas kepalanya tajul waqori, mahkota. Mahkota kebesaran, mahkota keagungan. Ini ratu dari Salikin. Ini ratu yang senang nyonggol langit. Nyonggol langit tak gini ya. Selalu mengharap ridho Allah ridho. Pakai mahkota. Coba zaman pernah nggak bayangkan kalau umur sudah dipakai mahkota ini. Biar latihan nanti patungan bikinin dari kardus. Dari pohon Pak, pohon. Udah ya. Jadi pakaikan itu. Pakai mahkota keagungan al-yakutatu, terbuat dari yakut, dan nilainya yakut itu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu butirnya yakut itu nilainya lebih baik dari dunia beserta semua isi yang ada di dalamnya. Jadi semua dunia, isi dunia semuanya dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan satu yakut yang ditempelkan di atas kepala ibu sebagai mahkota, lebih baik satu yakut itu. Padahal ada beberapa Yakut. mahkota. Keren. Ini keren Bu ini. Berapa sudah? 16. Satu lagi sudah. Bidadari. Iya. 70. Ya. Wayu jawaja isnataini wa sab'ina zaujatan minal khiwaril aini. Ya, wa yasfa'a fi sab'ina min aqribihi. Nah, yang ketujuh, wa yuzawwaja isnataini wa sab'ina zaujatan. Dia akan dikawinkan dengan 72 istri. Istri. Kalau cewek mau suami. Enggak ada disebut ini. Kok nanyang. Ya. Jadi dia akan dikawinkan dengan 72 istri.
Istrinya itu bukan manusia-manusia yang cuma pasaran, tapi minal fiwaril ini dari bidadari surga. Yang masih kelamun. Yang masih Nih, berawan. kalau ludahnya, kilernya netes ke laut, itu air laut wangi semua. Oh, iya. Kilernya. Apalagi Kita hidupnya masalah. Sekilo yang laut. Jalan. Loh, mau cerita suatu lah. Biar kita lihat. Ganti masalah. Bayangkan. Ngono kok dirabekno karo Pak Warto. Itu yang- Pak Warto itu yang bayarnya sabar. laki-laki. Kita sabar. Engko nunggu sing 70. 72. Masya Allah. Ya. Sabar kamu. Barakallah. di sana. Kalau perempuan gimana? Oke ya. Minal fiwaril ini. Plus ada nilai tambah. Diberikan prioritas oleh Allah. Wa yasfa'a fi sab'ina min aqribihi. Dia bisa memberikan syafaat, bisa menolong kepada orang-orang dekatnya. Asik. Wah, bisa. Makanya doain saya masuk surga nanti. Tak bisa nolong. Pak, ikut. Senang. Janji ya Pak. Ya iya. Kita Ini cari. tuh, ini kan sabda Nabi. Sama kitabnya. Tuh. Wa yasfa'a fi sab'ina min aqribihi. Dan dia akan bisa memberikan syafaat menolong fi sab'ina min aqribihi 70 kerabat-kerabatnya yang dekat. 70 orang yang dekat sama Pak Warto nggak ada 70 mas Jiro. Enggak, masuk kita ya Pak. Masih banyak lowongan. Yang masih betah dari awal sampai akhir kan masih Jiro dulu Pak Fatimah. Kalau yang awalan datangnya kan udah betah. Baru berapa menit belum udah kabur karena apa-apa doa aja nggak ikut. Gimana caranya ngasih nolongnya? Wallahu a'lam Bisawab. Sadaqallahul Azim. demikianlah Demi. tabarukan kita kitab Al-Asol Diniyah wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur untuk kita dan diskusi kita pada siang hari ini dengan referensi atau rujukan kitab Al-Asol Diniyah wal Wasoyal Imaniyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'as syahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.
Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.